Oke, selamat datang di channel Setiawanji. Di kesempatan kali ini saya akan mereview Suzuki Aerio keluaran tahun 2003 yang sebelum facelift. Di sini Suzuki Aerio pada tahun 2003 cukup populer di kelasnya. Dia seperti ada pesaingnya seperti Honda Stream, Jazz, Yaris dan kawan-kawan. Tapi kalau untuk kelas Aerio ini dia lebih panjang, jadi lebih mempunyai bagasi yang lebih lebar, dan untuk modelnya pun cukup bagus sih menurut saya. Cuman kalau sama pesaing lainnya seperti Jazz, Yaris dan lain-lain, memang kalau Aerio sepertinya memang cukup cepat kemakan zaman lah dia. Suzuki Aerio ini dia mempunyai cc 1500 cc, 4 silinder, terus dia udah 4 penumpang, sudah cukup komplit fiturnya. Keempat suspensinya dia mempunyai 4 suspensi double wishbone, jadi cukup lembut untuk penumpang penuh. Jadi untuk keluarga pun cukup nyaman di sini. Kita coba lihat dari sektor mesin. Di Suzuki Aerio ini dia mempunyai cc 1500 cc, 4 silinder segaris, dan diteruskan ke dua roda depannya. Dia mempunyai 100 horsepower, 100 tenaga kuda, dan mempunyai 133 Nm untuk torsinya. Kita bahas dari eksterior bagian depan. Dia modelnya serupa dengan Suzuki Baleno ya, cuman kalau Suzuki Baleno kan dia sedan jadi punya pantat, kalau yang ini nggak punya pantat. Jadi yang ini dia lampunya masih reflektor biasa beserta lampu sen dan lampu kotanya, dan di sini juga sudah terdapat lampu fog lamp. Terus di sini dia terdapat PC untuk pendinginan mesin, akan mendapatkan angin dari luar dari sini dan sisi sini. Untuk di sini terdapat emblem Suzuki-nya, cuman di sini warna hitam doff. Untuk kap mesinnya seperti ini ya, ada desainnya sedikit, jadi nggak begitu polos. Untuk bumper dia masih model yang cembung. Kalau yang sudah facelift dia modelnya sudah mengkotak, jadi udah berbeda dengan yang versi ini. Untuk
Suzuki Aero ini kurang lebih untuk konsumsi bahan bakarnya untuk dalam kota dia 1 liter bisa sampai 9-10 km per liter. Kalau untuk luar kota mungkin bisa sampai 11-15 km per liter. Kita bahas ke sisi eksterior bagian samping. Untuk spionnya dia masih model seperti ini, belum retract dan belum mempunyai lampu sen di spion, tapi dia di sini mempunyai lampu sen untuk darurat di sisi samping. Dan dia rodanya dia pakai ring 15 dibalut ban Acelera, tapi ini velgnya udah diganti, bukan yang aslinya. Dia pakai ban Acelera ukuran 185/55 ring 15. Dia ini kepas suspensinya udah double wishbone. Jadi kalau seperti pickup dia pakai seperti L300 itu yang sudah pakai double wishbone, jadi lebih lembut. Terus untuk sisi samping di sini desainnya nut-nutnya dari depan sampai belakang terlihat jelas. Terus untuk handle-nya dia udah model yang tarik, cuman belum dilapis chrome, masih senada sama body. Terus untuk kacanya dia modelnya seperti ini dan di sini terlihat bagasinya yang luas. Terus dari sisi belakang kita coba lihat dari belakang, dia pakai antena yang model seperti ini, masih belum yang sirip hiu. Terus di belakang dia terdapat spoiler kecil dan terdapat lampu stop lamp di belakang sini. Rear wiper dia model nempel kaca ya, dia bukan di tangkai sini tapi di sini. Dan terdapat rear defogger untuk penghilang kabut kaca belakang. Terus untuk plat nomor dia di sini dan lampu mundurnya dia berada di sini, nggak menyatu dengan lampu rem. Untuk lampu remnya dia masih reflektor biasa dan lampu sennya juga. Terus untuk bumpernya dia memang dia konsepnya agak membulat ya, jadi untuk bumper belakangnya dia biasa aja seperti ini, cuman di bagian bawah dia terdapat model yang berbeda untuk kisi-kisi, jadi biar nggak terlalu polos untuk di bagian bumper belakang. Untuk dari sisi samping pun dari sisi kiri sama seperti ini modelnya ya, pada eranya zaman dulu memang seperti Honda Stream, hampir sama lah dengan Suzuki Aero ini, cuman kalau Honda Stream dia lebih dimensinya lebih panjang. Untuk dari sisi interior depan coba kita masuk. Untuk posisi mengemudinya untuk Suzuki Aero ini cukup lumayan lah. Coba untuk kursinya dia sudah reclining, maju mundur, sama pengaturan naik turun di sini, jadi cukup lumayan komplit untuk pada zaman dahulu, cuman walaupun masih mekanikal belum elektrik. Terus untuk setir dia palang 3 sama sudah tilt steering walaupun belum teleskopik. Untuk material dashboard seperti ini ya, dia model layout dashboardnya dia punya material masih berbahan keras, belum dilengkapi oleh airbag, dan dia head unit berada di tengah, cuman sudah diganti pakai Pioneer. Mungkin yang originalnya mungkin kurang support USB dan lain-lain. Untuk dari penyimpanannya yang di glove box dia cukup besar dan belum soft opening. Dia model dashboardnya dua warna ya, two tone, yang atas hitam, yang bawah krem. Terus di sini mungkin untuk versi yang berbeda mungkin ada fungsinya sendiri di sini, atau mungkin yang facelift mungkin di sini terdapat airbag. Terus di sini kisi AC, ciri khas Suzuki seperti ini, tombol asar di sini, kisi AC di penumpang seperti ini. Terus tombol AC dia ini udah dapat heater. Terus pengaturan kecepatan angin ada 4 percepatan. Untuk posisi semburannya dia cukup komplit ya, dia ada banyak untuk posisi semburan AC-nya. Terus di sini terdapat tombol-tombol dan ini untuk defogger belakang. Di sini soket lighter bisa untuk colokan USB. Terus asbak, kalau yang facelift dia di sini
nyatu jadi satu, dibuat ruang penyimpanan di sini. Kalau yang ini belum. Terus di sini terdapat ruang penyimpanan kecil, di sini pocket holder 2 buah, cukup rapi, bisa ditutup seperti ini jadi terlihat clean. Terus dari konsol tengahnya dia polos ya, kurang lebih polos, kurang banyak tempat-tempat penyimpanan. Terus di sini terdapat warna silver untuk biar nggak terlalu mati warnanya. Dan rem di sini sedikit untuk ruang penyimpanan, mungkin untuk koin. Terus di sisi sini mungkin ini difungsikan untuk tipe yang lebih tinggi dari tipe ini, jadi bisa buat tombol apapun di sini. Terus di sini terdapat cup holder 1. Untuk dari pengaturan spion dia berada di sini, di kanan, samping kiri kisi AC. Terus untuk speedometernya yang unik dari Suzuki Ario ini, dia sudah model digital seperti ini. Jadi dia cuma untuk kilometer kecepatannya dia digital. Terus untuk RPM dia di sisi kiri masih analog biasa. Terus dari sisi kiri dia indikator temperatur, BBM, seatbelt sudah cukup komplit. Di sisi kanan aki, oli mesin, cek engine cukup komplit. Untuk odometer trip A, trip B, cuma MID nya cuma ada di sini ya. Untuk tahun sekian menurut saya cukup lumayan modern karena udah digital walaupun masih warnanya oranye seperti itu. Dan model speedometernya pun unik, sedikit gitu loh, sempit, bukan kayak mobil-mobil sekarang kan dia besar-besar, dia cukup kecil tapi komplit. Dari kita masuk ke baris kedua untuk Suzuki Ario ini tadi posisi duduk saya di depan. Untuk ruang legroomnya dia cukup luas, headroomnya luas. Di sini sudah terdapat headrest sama armrest, di sini cukup fungsional. Dan di sini juga terdapat untuk satu buah cup holder, cukup unik ya ini ya, bisa dibuka sama ditutup. Terus dia untuk joknya berbahan fabric, ciri khas mobil dulu. Menurut saya cukup bagus loh ini, dan cukup nyaman, cukup lembut. Dan untuk dari sisi door trim dia juga berbahan seperti joknya, jadi di sini berbahan fabric, tidak plastik full, cuma di bagian handle, tarikan, terus power window sama satu list sini yang plastik sama bawah plastik. Cuman di sini nggak ada speakernya dia ditaruh di pilar belakang. Terus untuk di sini terdapat pocket holder, tapi di sisi pintu dia nggak dapat pocket holder ataupun cup holder, jadi polos full. Mungkin tipe yang lebih tinggi mungkin ada, atau mungkin yang tipe facelift. Untuk di sini untuk pegangan tangan dia udah retract. Terus headrestnya cukup bisa naik turun. Joknya pengaturannya dia di sini bisa lumayan rebah. Terus juga jok belakang dia bisa dilipat rata sama dengan bagasi. Jadi untuk kalau kita menggunakan butuh ruang bagasi yang lebih luas, dia bisa dilipat rata seperti bagasi belakang, jadi bisa memuat lebih banyak barang yang kita akan bawa. Untuk bagian belakang cukup luas dan cukup nyaman menurut saya. Terus untuk dari sisi lampu dia cuma satu di tengah. Terus di sini dia sabuk pengaman ada 3 titik, cuman yang tengah nggak dapat. Cuman kalau menurut saya ini ya 2 penumpang berbadan besar lah, kalau berbadan sedang mungkin 3 pun cukup. Cuman memang posisi duduknya kalau yang belakang cukup lumayan tegak. Untuk dari AC dia cuma pakai yang depan single blower, jadi kalau AC nya kurang dingin ya belakang mungkin kurang terasa banget AC nya. Itu untuk dari baris kedua. Coba kita lihat ke bagasi belakang. Oke, kita akan lihat bagaimana cara melipatnya biar dia yang baris kedua rata dengan bagasi. Jadi modelnya untuk Suzuki Ario ini cukup unik. Kita harus menarik yang sini dulu, jadi ini terpisah, kita kedepankan, dan yang dari sandarannya kita baru turunin.
Cuman kalau untuk posisi mengemudi kita agak mundur, kita harus melepas headrest dulu baru ini bisa masuk. Kalau nggak begitu ini mentok di sini. Jadi cukup rata ya, dengan kanan kiri ini sama modelnya. Nah, jadi bagasinya bisa sangat luas. Dari ruang bagasi ini dia jadi tambahan subwoofer sendiri oleh pemiliknya, dan dia untuk posisi kapasitas bagasinya walaupun yang baris kedua digunakan, dia cukup luas sekali ya, karena dia ban serepnya di bawah sini dan rata rapi lah. Di sini dia terdapat untuk penyekat bagasi, cuman ini udah dilepas sama pemiliknya jadi terlihat lebih luas. Kita lihat di ruang untuk ban serepnya, dia cukup rapi karena dia dikasih beberapa tempat, karena di sini di atas ban serep dikasih ruang yang sangat fungsional menurut saya, bisa untuk menaruh apapun di sini. Dan posisi ban serepnya dia di sini. Biasanya kan ban serep terus hanya dikasih penyekat biasa. Kalau ini dia dikasih ruang untuk yang bisa menaruh apapun yang lebih fungsional. Dan toolkitnya dia berada di samping sini. Speaker kedua yang ada di baris belakang Suzuki Ario ini ditempatkan di pilar D yang paling belakang di sini. Jadi menurut saya cukup unik. Biasanya kan dikasih di pintu baris kedua kanan kiri, kalau dia ini dikasih di pilar paling belakang. Jadi menurut saya yang baris belakang pun suaranya cukup berbeda dengan mobil sekarang. Oke, mungkin cukup sekian review Suzuki Aero 2003 dari saya. Menurut saya untuk Suzuki Ario ini kekurangan dan kelebihannya, kita bahas kelebihannya dulu. Mungkin pada zaman dahulu ataupun sekarang harganya sudah cukup murah, di bawah 50 juta udah dapat mobil ini dengan kapasitas 4 penumpang, city car, ruang bagasi luas, naikan dia nyaman, cukup komplit lah fiturnya. Terus untuk dari segi kekurangan mungkin dia kaki-kakinya dia mungkin cepat kita mengalami kerusakan, sering ke bengkel karena ya dia seperti sedan jadi, dan penggerak depan, jadi untuk kaki-kaki mungkin cepat kita rusak lah kasarannya seperti itu. Tapi kita akan terbayar dengan kenyamanan mobil ini. Untuk konsumsi BBM nya pun ya seperti bahas saya tadi, menurut saya cukup efisien, nggak terlalu boros ya, normal lah standar dengan cc 1500. Untuk tanjakan pun dia masih mampu. Dan untuk sektor harga PKB mungkin dia masih tergolong murah, mungkin untuk anak muda pun yang untuk di dalam kota mungkin cukup rekomen lah menurut saya. Oke, mungkin video saya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Terima kasih.